Selamat datang di episode pertama segmen Tukar Pikiran. Di segmen ini, gue akan memilih topik-topik yang melatih kemampuan kita dalam berdiskusi. Ini sangat penting, karena dengan terbiasa berdiskusi, maka pikiran kita akan menjadi lebih tajam. Dan tentu aja, diskusi yang kita bangun adalah diskusi yang sehat dan beradab. Nah, kita mesti memudayakan komentar yang sehat dan cerdas, karena sedikit banyaknya, apa yang kita kerjakan di dunia maya akan terbawa ke dunia nyata. Oke guys, mari masuk ke topik pembahasan. Di saat video ini direkam, Bitcoin sedang berada pada harga 69.000. Banyak orang yang beranggapan kalau Bitcoin akan melewati all-time high-nya. Nah, kondisi ini membuat masyarakat FOMO dan ingin masuk pasar kripto. Dan di sebagiannya lagi, banyak orang yang bingung dengan kehalalan kripto ini. Apakah berinvestasi pada kripto bisa disebut halal atau haram? Nah, di video ini gue punya 6 referensi yang bisa kita jadikan bahan rujukan dan diskusi. Pertama-tama, mari kita bahas statement Ibu Yeni Wahid. Beberapa waktu yang lalu, Ibu Yeni mengundang banyak sekali orang untuk berdiskusi di forumnya. Forum tersebut dihadiri oleh kiai-kiai dan doktor-doktor terkemuka. Mereka membahas halal atau haramnya Bitcoin ini. Hingga akhirnya mereka sampai pada satu kesimpulan. Bitcoin ini halal karena dianggap sebagai suatu hal yang memiliki nilai kekayaan. Tapi tetap, beliau juga berkata, kita harus mengerti dengan apa yang kita investasikan. Jangan asal-asalan. Kita pun sebagai seorang investor harus menganggap Bitcoin sebagai sebuah komoditi, bukan mata uang. Mereka percaya kalau Bitcoin itu adalah harta dan telah melewati 5 prinsip muamalah. Nah, itu dari Ibu Yeni Wahid. Sekarang masuk pada Kiai Haji Asmar Lambo. Beliau adalah pengurus pondok pesantren di Sulawesi. Para ulama menganggap Bitcoin itu nggak ada, karena fisiknya nggak kelihatan. Karena itulah, Bitcoin masuk ke dalam kategori goror. Tapi ini dibantah oleh Ustadz Asmar Lambo. Dia berkata, digital itu ada. Contohnya aja pulsa. Walaupun pulsa nggak kelihatan, ada nilai di dalam pulsa tersebut. Nah, dia pun sering mengutip pemikir hebat di zaman dahulu. Dia berkata, manusia itu adalah anak zaman. Jangan pakai onta kalau di jalan raya. Kita dihimbau kalau Bitcoin ini adalah aset masa depan dan nggak bisa dibendung lagi. Mau nggak mau, kita mesti mengikuti perkembangan zaman. Nah, tokoh ketiga yang mengatakan Bitcoin itu halal adalah Aldi Ogot. Dari muda cuma sekali. Beliau adalah seorang konten kreator yang telah banyak membantu orang untuk menggapai kesuksesan. Di salah satu videonya, dia berkata kalau dia mengikuti apa kata gurunya. Gurunya berkata kalau Bitcoin halal. Dulu gurunya merupakan seorang bankir yang memilih untuk hijrah dan mendalami Islam. Dia juga membuat sebuah tesis yang membahas tentang cryptocurrency. Gurunya berkata, Bitcoin itu halal kalau berinvestasi pada spot market, bukan pada future market. Nah, itulah tokoh-tokoh yang mengatakan kalau Bitcoin itu halal. Mari bahas sebaliknya. Yang pertama, Ustadz Adi Hidayat. Beliau berkata, Bitcoin itu haram karena nggak ada fisiknya. Apalagi Bitcoin tersebut nggak memiliki otoritas. Jadi, apa yang ada di sana tidak bisa disalurkan kepada kemaslahatan yang lebih baik. Pernyataan ini ditambahkan oleh Ustadz Abdul Somad. Beliau berkata, Bitcoin ini tidak konsisten dan terlalu volatile, sehingga naik turunnya harga menjadi sesuatu yang sangat berbahaya bagi seorang investor. Dia juga berkata, Bitcoin ini nggak jelas. Barangnya apa, tempatnya di mana. Nah, tokoh terakhir yang mengatakan kalau Bitcoin itu haram adalah Buya Yahya. Beliau merujuk kepada ulama, karena ulama merujuk kepada ekonom. Menurutnya ini penting, karena ahli ekonomi merupakan orang yang mengerti tentang aset-aset investasi. Karena itu, para ekonom melarang kita untuk berinvestasi pada aset ini. Inilah yang dilakukan oleh para ulama. Mereka nggak ingin kita merusak diri sendiri. Nah, itulah yang menjadi rujukan halal atau enggaknya Bitcoin. Gimana pendapat teman-teman? Mari berdiskusi secara cerdas di kolom komentar.